Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita lanjutkan mengaji, memahami kitab Al-Quran. Juznya juz 25, surat Al-Zuhruf, yang artinya itu perhiasan. Ayatnya sekarang ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi nazzala minas sama'i ma'a biqadarin fa'ansyarna bihi badatan maita kadzalika nukhrijun. Waladzi ja'ala minas sama'i ma'a, dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit itu yaitu air biqadarin, ya sesuai dengan ukuran. Maksudnya ukuran ya seperti ukuran kalau hujan turun itu. Sering ada rintik-rintik ya masih kecil-kecil. Kalau deras tuh ya agak besar. Tapi tidak akan terjadi seperti banjir ya tidak. Kalau hujan ya hanya seperti itu. Itu ukurannya seperti itu hujan itu. Fa'angsarna bihi badatan maita, maka kami itu hidupkan dengan air hujan itu, yaitu tanah-tanah yang mati, tanah tandus, tanah gundul, itu kami hidupkan dengan air itu supaya tumbuh bermacam-macam tumbuhan untuk rezeki para manusia dan para hewan, kan begitu. Kadzalika tukhrajun, lah seperti itulah kalian akan dikeluarkan, dibangkitkan dari kubur. Artinya apa? Tanah yang subur kena air, ya. Subur itu digambarkan orang mati itu dalam kuburan sudah mati seperti itu. Tapi kalau air yang tandus dikasih air tumbuh, nah, lalu tumbuh-tumbuhan lalu hidup. Nah, Anda di kuburan itu kalau Allah menghendaki besok hari kiamat ya dibangun begitu itu. Kamu juga bisa bangun, bisa tumbuh, hidup kembali, keluar kubur lalu menghadap Allah ke medan mahsyar, diadili, kan begitu. Waladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan dia Allah itu waladzi, dan Allah itu khalaqal azwaj, dia itu yang menciptakan segala sesuatu itu apa saja itu secara berpasang-pasangan. Manusia berpasang-pasangan, laki-laki perempuan, nanti punya keturunan. Juga hewan juga demikian, semua berpasang-pasangan. Dan Allah itu menciptakan bagi kamu itu apa? Kapal-kapal, yaitu yang di laut itu. Ya sebagai pengangkutan, ya, untuk ngusung barang, penumpang manusia dan sebagainya itu. Wal an'ami ma tarkabun, dan juga Allah itu yang menciptakan hewan-hewan ternak itu sebagai sarana transportasi, kamu bisa menunggang di atasnya itu. Gitu. Kapal bisa dinaiki, pindah dari kota dari pulau ke pulau. Kalau kendaraan yang lain, ya binatang-binatang, unta itu dari Mekah ke Madinah itu dulu itu dipakai kendaraan itu. Orang naik unta begitu. Kalau sekarang udah banyak bis sana. Nah, jadi Allah menciptakannya itu kapal dan ternak itu bisa dipakai untuk transportasi, untuk kamu tumpai, kamu tunggangi gitu. Litastawu ala duhurihi tsumma tadhkuru nikmata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Litastawu, supaya kalian atau dapat duduk beratas di punggungnya. Nah, ini untuk unta dan kuda ini. Unta dan kuda itu kan ternak, ya, diciptakan oleh Allah untuk kendaraan kamu bisa duduk di punggungnya, di punggung kuda dan punggung unta itu. Tsumma tadhkuru nikmata rabbikum, kemudian seharusnya kamu udah naik, pas duduk di atas kuda, di atas unta itu kamu harus dzikir pada Allah, mengingat pada Allah Tuhanmu itu yang telah memberi nikmat. Kok bisa dinaiki ya kuda sama unta ini begitu loh. Idza stawaitum alaihi, ketika kalian telah duduk di atasnya itu, ya, telah duduk di atasnya, hendaklah kamu tuh berzikir, ingat pada Allah yang telah memberi kenikmatan. Kok disediakan kuda sama unta bisa dinaiki ya punggungnya begitu. Fatakulu, dan hendaklah kamu itu berdoa pada unta itu. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menundukkan bagi saya kuda dan unta ini,
wa ma kunna lahu murinin, dan tidaklah kami dulu terhadap keduanya itu kamu menguasai. Jadi dulu kan pada waktu belum bisa naik kuda dan unta kan dia tidak punya toh. Tapi setelah dia punya lalu dinaiki, lalu dia disuruh mengatakan, wah maksudnya Allah yang telah memberi kami ya kendaraan ini begitu. Dulu kan saya belum punya ini ya, sekarang aku sudah punya. Memuji pada Allah dengan tadi itu ucapan subhanallah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguhnya kami itu kepada Tuhan, kepada Allah, kami ini benar-benar orang yang akan kembali. Nah ini kembali itu kalau orang yang beriman ya kembali pada Allah, disediakan di surga. Tapi orang yang kafir tidak beragama Islam, menentang Islam, ya kembali pada Allah, tempatnya neraka gitu. Harus dijelaskan seperti itu, kembali itu seperti itu loh. Tidak hanya sekedar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wa kita kembali Allah, hanya begitu tok, tidak, kembali tahu tempatnya gitu. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Namun mereka itu menjadikan untuk Allah itu ya sebagian dari hamba-hambanya. Para malaikat itu sebagai bagian zatnya. Innal insana lakafur mubin. Apa? Sesungguhnya manusia itu adalah orang-orang yang mengingkari Allah dengan nyata-nyata. Bagaimana dia tidak mengingkari? Amit takhoda mimma yahluku banatin. Atau pantaskah dia Allah itu mengambil sebagian dari apa yang dia ciptakan, yaitu anak-anak perempuan yang berupa malaikat. Nah ini kan masalahnya begini. Orang Arab dulu itu berpendapat bahwa Allah itu punya anak perempuan, yaitu para malaikat itu. Tapi kalau anak laki-laki dia yang punya, apa begitu kan. Nah ini mengingat keadaan seperti itu Allah berfirman ini. Atau pantaskah dia Allah itu mengambil sebagian dari apa yang diciptakan? Ya diciptakan yaitu makhluknya malaikat itu, lalu dianggap anaknya perempuan, nah, gitu loh. Ini membantah ataupun ya menolak pendapat orang-orang kafir dulu yang mengatakan Allah itu ngambil anak, yaitu anak perempuan yang para malaikat itu loh, berkaitan dengan itu. Wasfakum bilbanin, sedang dia Allah itu katanya mengkhususkan untuk orang Arab, untuk orang-orang jahiliyah dulu, anak-anak laki-laki. Pantas pada zaman jahiliyah itu ada pendirian kalau anak laki-laki dihidupin, dipelihara baik-baik. Maksudnya apa? Kalau nanti besar bisa diajak ngerampok, membegal, menyamun dan sebagainya. Tapi kalau anak perempuan dikubur hidup-hidup pada waktu lahir kan begitu. Makanya lalu wah ini kalau perempuan itu miliknya Allah itu. Tapi yang dimaksudkan malaikat itu. Malaikat itu perempuan itu milik Allah. Kalau perempuan milik Allah, kalau laki-laki punya aku, begitu orang Arab dulu begitu. Sampai-sampai wa idza busyira ahaduhum bima daraba rahman matalan dalla wajhuhu muswadan wa huwa kadhim. Wa idza busyira, dan apabila diberikan kabar gembira kepada salah seorang mereka itu, kalau dia punya anak maksudnya itu, bima doroba, yaitu dengan lahirnya apa yang telah mereka jadikan, maksudnya menjadikan anak. Kan anak itu pada dasarnya kan setelah ada suami istri kawin kan lalu punya anak, lah itu kan anak yang jadikan orang tua tuh. Kalau anak itu perempuan gitu loh, lalu ibunya diberitahu oleh bidannya, weh anakku perempuan, lah begitu umpamanya begitu. Nah itu Allah memberitahu seperti itu, ya anakmu perempuan, oleh bidannya diberitahu kamu diberi oleh Allah anak perempuan. Nah itu lalu apa? Maka jadilah muka mereka itu menghitam. Orang itu kalau diberi kabar anaknya perempuan, wah lalu marah, wajahnya menghitam itu. Wah kadim dan marah besar. Nah, wah ini aku diberi anak perempuan, ini kan jatahnya Allah kan perempuan itu. Anak laki-laki ya begitu loh. Orang Arab seperti dulu. Pada waktu saya lihat seperti itu. Makanya kalau ada anak perempuan dikubur hidup-hidup gitu. Tapi kalau laki-laki wah dipelihara baik-baik supaya besok jadi teman bapaknya untuk menggarong, merampok, menyamun di padang pasir terhadap kafilah-kafilah yang lalu kan begitu. Awaman
yunasya'u fil khiliyati wa wa fil khisam ghairu mubin. Awaman yunasya'u fil khiliyah, apakah mungkin menjadi anak Allah seorang yang dibesarkan di dalam perhiasan? Maksudnya begini loh, orang Arab itu kalau perempuan itu dulu senangnya pakai perhiasan gitu loh. Nah sekarang kalau orang mengatakan kalau anak perempuan itu punya anak Allah, lalu balas perkataannya, lalu apa pantas bagi Allah itu lalu punya anak perempuan yang dibesarkan oleh seorang perempuan yang hanya suka perhiasan gitu loh. Allah hanya dikasih anak perempuan yang lahir, yang dipelihara oleh orang yang hanya senang perhiasan. Nah, itu Allah mengatakan seperti itu. Karena dia mengatakan kalau anak perempuan itu Allah, punya anak Allah. Nah, dikembalikan kepada malaikat itu perempuan itu untuk Allah, tapi laki-laki anaknya gitu loh. Jadi kalau bicara mengenai anak perempuan, bahwa orang Arab itu tidak mau itu maunya. Itu jatahnya Allah itu yang perempuan-perempuan itu. Wa wa fil qisam, sedangkan dia itu dalam perdebatan ghairu munib, wa wa fil qisami ghairu mubin, dan dalam perdebatan itu tiada bukti yang jelas. Ya, dakwaannya bahwa yang perempuan itu milik Allah itu dasarnya apa? Kalau bisa ngomong begitu loh. Allah mengatakan dasarnya apa? Kalau anak perempuan distat punya anak Allah, kalau laki-laki punya mereka, itu gimana itu? Sampai diberi kabar berita kalau anaknya perempuan sudah marah-marah, wajahnya jadi hitam lalu marah, gimana itu? Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inasa, dan mereka menjadikan para malaikat-malaikat yang sebenarnya mereka itu adalah hambanya Allah yang Maha Rahman, itu sebagai anak perempuan. Nah, jadi orang Arab dulu mengatakan kalau malaikat itu kan perempuan, itu hanya anaknya Allah, nah, gitu. Sampai dia sendiri kalau punya anak perempuan tidak senang, gitu. Itu kan jatahnya Allah yang perempuan-perempuan itu. Kalau saya anak laki-laki saja, gitu. Nah, kalau yang perempuan ya dikubur saja, kembalikan pada Allah, ya. Itu kan anak dari Allah, kubur saja, kembalikan pada Allah. Tapi itu kalau orang, tapi malaikat dianggap anaknya, gitu lah. Asyaitu khalqahum, lalu Allah berfirman, apakah mereka itu menyaksikan itu waktu penciptaan mereka para malaikat yang dikatakan perempuan itu? Apa mereka itu betul-betul melihat, menunggui kelahiran malaikat-malaikat perempuan itu? Kok dia mengatakan itu perempuan itu milik Allah, itu apa tahu itu? Sanuk tabu syahadatuhum wa yus'alun. Lah, akan kami catat itu. Jadi pernyataan mereka yang mengatakan bahwa malaikat itu perempuan dan itu anaknya Allah, itu kelak akan dicatat kesaksian mereka seperti itu, dan mereka akan ditanyai dan mintai pertanggungjawaban. Kamu kok bisa ngomong seperti itu, gimana? Malaikat itu perempuan, itu hanya Allah, gimana? Nah, itu mau ditanya di sana, dimintai pertanggungjawaban. Wa qalu law syaa ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yahrusun. Wa qalu, dan mereka berkata, law syaa ar-rahman, jika Allah yang Maha Pemurah itu menghendaki, ma abadnahum, maka tidaklah kami menyembah mereka para malaikat itu. Jadi seolah-olah kalau Allah menghendaki loh, kalau menghendaki mereka tidak akan menyembah malaikat itu. Malahum bidzalika min ilmin, sungguh tidaklah ada bagi mereka itu tentang dakwaan, ya, sedikit pun dengan ilmu yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak perempuan malaikat itu. Inhum illa yahrusun, tidak lain mereka itu hanyalah mereka membuat kebohongan. Jadi kalau kita mengatakan malaikat itu perempuan punya anak Allah, itu hanya bohong-bohongan saja mereka itu. Kok bisa begitu? Am atainahum kitabam min qablihi fahum min mustamsikun. Am atainahum, ataukah kami telah berikan kepada mereka itu sebuah kitab yang berisi ajaran menyembah selain Allah. Allah mengatakan, apa aku sudah pernah beri kitab mereka itu
yang isinya ajaran supaya mereka menyembah selain aku, dia menyembah selain Allah. Sejak dulu sebelum datang Al-Quran itu, fahum bihi mustamsikun, lalu mereka itu terhadap kitab itu ada orang-orang yang berpegang teguh. Kalau saya sudah menurunkan pada mereka isi kitab yang menyatakan kamu menyembahlah selain Allah dan kamu sudah pegang teguh terhadap itu, apa sudah ada sebelum Al-Quran seperti itu, gitu loh. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala umatin wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami ini telah mendapati bapak-bapakku itu yang menganut ini agama orang-orang dulu. Wa inna ala atharihim, dan aku terhadap jejak-jejak mereka itu, kami itu mendapat petunjuk untuk itu, lalu aku ngikuti. Jadi orang-orang itu mengikuti ajaran bapak-bapak mereka gitu, yang diikuti sejak dulu itu. Wadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir ila qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umatin wa inna ala atarihi muqtadun. Wa kadzalika ma arsalna, dan demikianlah tidaklah kami ini telah mengutus sebelummu Muhammad pada suatu negeri dari pemberi peringatan. Maksudnya Allah itu belum pernah mengutus utusan kepada suatu negeri untuk menyampaikan peringatan sebelummu Muhammad. Ila qala muqtarafuha, kecuali orang-orang yang kaya, orang yang hidup pada masa itu, kalau ada datang utusan pada mereka, inna wajadna. Jadi Allah belum mendatangkan utusan mereka itu, karena mereka itu orang-orang yang kaya itu mengatakan, inna wajadna aba'ana, kami ini mendapati bapak-bapakku itu ala umatin, menganut agama suatu umat pada waktu itu. Wa inna ala asarihim muqtadun, dan kami ini sungguhnya hanya mengikuti jejak mereka orang yang diikuti oleh bapak-bapakku itu. Jadi bapaknya ngikuti ajaran orang dulu, lalu anaknya ngikuti ajaran bapaknya yang ngikuti orang dulu itu, maksudnya begitu. Qala awalau ji'tukum bi ahda, maka Nabi berkata, awalau, apakah kalian tetap ikut agama yang ikut bapakmu, ji'tukum, apabila aku datang kepadamu dengan membawa agama yang berpetunjuk. Jadi aku datang kepadamu berpetunjuk, apa kamu tetap mengikuti ajaran yang kamu dapati dari bapakmu, yang bapakmu dari orang yang dulu itu? Mimma wasatum alaihi abakum, yaitu tadi dari apa yang telah didapati bapakmu, yang telah dilakukan oleh bapak-bapakmu itu kamu ikuti. Qalu inna bima ursitum bi kafirun, mereka menjawab tuh, sungguh kami ini terhadap apa yang kamu sampaikan kepada kami sebagaimana kamu diutus Allah, aku ini tidak percaya itu dengan apa yang kamu sampaikan pada kami itu. Katanya kamu diutus Allah menyampaikan itu, aku tidak percaya. Nah, Allah tahu itu jawaban orang kami seperti itu. Fantaqomna minhum, maka langsung Allah itu kontan membinasakan mereka. Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin, maka perhatikanlah bagaimana itu akibat yang diterita oleh orang yang mendustakan Allah, yang mendustakan agama Allah itu. Mereka diazab semuanya itu. Maka hendaklah lihat itu mereka itu bagaimana itu akibat mereka itu. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Nah, ini ceritanya untuk pindah Nabi Ibrahim ini. Kita ikuti saja ini isinya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu
berkata kepada bapaknya, bapak itu namanya Azar. Kebetulan Azar itu tukang bikin patung yang disembah-sembah orang itu. Maka berkata Ibrahim pada bapaknya dan kaumnya, apa katanya? Innani bara'um mimma ta'budun. Bapakku, sungguh aku ini pokoknya tidak bertanggung jawab loh, tidak urusan itu dengan apa yang kamu sembah itu. Maksudnya kok kamu mbah batu, patung yang kamu bikin sendiri ya begitu. Kamu kan memahat patung dan kayu-kayu kamu bikin patung kok kamu sembah. Aku tidak tahu jawab loh seperti itu terhadap Allah gitu. Ilalladzi fataroni fa innahu sayahdi. Kecuali orang-orang yang menyembah kepada penciptaku yaitu Allah, maka sungguhnya aku ini Allah itu telah memberikan petunjuk padaku. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatam fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid yaitu kalimat la ilallah, maka disebut kalimatan baqiyah, itu kalimat yang kekal. Yang kekal itu al-baqiyatus sholihah, di depan sudah jelaskan al-baqiyatus sholihah itu kalimat yang kekal, pahalanya kekal sampai akhirat. Itu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilallah wala wabar wala haula wala quwwata illa billah. Lah kalimat itu yang dinamakan al-baqiyatus sholihah. Tetapi kalau di sini Ibrahim itu menjadikan kalimat thayyibah. Kalimat baqiyah itu ya kalimat thayyibah itu la ilaha illallah, tidak yang disembah kecuali Allah. Nah, Ibrahim itu memegang teguh itu kalimat-kalimat ini, kalimat baqiyah yang kekal itu, yaitu la ilaha illallah itu. Fi aqibihi, itu disampaikan pada anak turunnya itu supaya berpegang teguh dengan kalimat baqiyah tadi. La ilaha illallah, yaitu ketauhidan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu ya orang-orang kafir itu mau kembali kepada ajaran Allah, yaitu menyembah Tuhan yang satu. Bal mata'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haq wa rasulun mubin. Bahkan mata'tu haula'i, aku Allah telah memberikan kenikmatan kepada mereka itu, wa aba'ahum, dan kepada bapak-bapak mereka itu, hatta ja'ahumul haq, sehingga telah sampai kepada mereka yaitu kebenaran Al-Quran. Jadi pada waktu nabi-nabi dulu sampai datanya Muhammad, mereka itu sudah diberi itu kenikmatan dari Allah. Orang-orang itu dan bapak-bapak sudah diberi sampai Muhammad datang bawa kerasulan dengan bawa Al-Quran itu. Setelah datang Muhammad dengan bawa Al-Quran, dan dia sebagai seorang rasul yang menjelaskan agama Allah yaitu Al-Quran itu. Balamma ja'ahumul haq, maka telah datang kebenaran pada mereka, yaitu ajaran Al-Quran itu yang dibawa Muhammad itu sudah disampaikan pada mereka. Qalu hadza sihrun, wah mereka mengatakan wah ini hanya sihir saja itu. Quran yang dibawa Muhammad itu hanya sihir saja itu. Wa inna bi kafirun, dan sungguh kami terhadap sihirnya Muhammad yang berupa Al-Quran ini aku engkar, aku tidak percaya dengan itu. Itu hanya bikinan Muhammad itu. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini adzim. Mereka mengatakan wa qalu, dan mereka berkata, laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini adzim. Mengapa kok tidak diturunkan Al-Qur'an ini kepada dua orang laki, pada seorang laki-laki ya dari dua negeri, yaitu dari negeri Mekah dan Madinah itu, yang dia itu kedudukannya tinggi, orang kaya, orang terhormat, yaitu orang itu namanya yaitu Waqid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud. Kok tidak diberikan pada dua orang itu, kok diberikan Muhammad? Gimana Al-Quran ini? Muhammad kan tahu sendiri, Muhammad kan dari kalangan yang biasa saja, tidak terhormat, tidak kaya, tidak pemimpin. Kok dikasih Quran, diangkat jadi Rasul, gimana itu? Dia ngomongnya begitu, intinya itu, pengertiannya seperti itu. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Ahum, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Ya Allah memberitahu. Loh kok dia ngomong begitu, apa yang bagi rahmat
Tuhanmu Allah ini dia atau yang bagi-bagi? Yang bagi kan tetap Allah kan, aku loh. Kok dia ngomongnya begitu gimana itu? Nanu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nanu qasamna, kami inilah yang membagi-bagi, menentukan di antara mereka itu penghidupan mereka itu. Jadi rezeki yang aku berikan supaya dia hidup itu yang bagi aku Allah. Kok dia ngomong begitu, ngaku begitu gimana gitu. Yang ngatur-ngatur seperti itu mestinya pengertian begitu itu. Kok dia yang bagi kehidupan pada mereka itu dalam kehidupan dunia itu kami Allah. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Dan kami mengangkat sebagian dari mereka itu dari sebagian yang lain itu derajat lebih tinggi. Ya kita ba'dhum ba'dha suhriya. Yaitu apa? Agar dapat memberdayakan tenaga-naga sebagian mereka itu yang kaya itu terhadap yang tidak kaya itu, supaya diangkat menjadi itu para pekerja-pekerja yang diupah. Jadi tak beda gitu, ada yang kaya, ada yang miskin. Lah yang kaya itu maunya supaya dengan kekayaannya itu mengangkat orang-orang yang miskin itu dijadikan pekerjanya untuk membantu pekerjaan mereka, supaya mereka itu dapat bagian rezeki dari mereka, kan begitu. Nah itulah Allah mengatur rezeki itu seperti itu. Yang kaya-kaya dikasih itu, yang kaya-kaya lalu supaya mengangkat pekerja-pekerja yang tidak kaya itu biar dapat bagian rezeki dari mereka itu, diangkat jadi tenaganya lah, dari buruhnya itu. Wa rahmatu rabbika khair, dan rahmat surga Allah itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Walaupun Allah itu memberi rezeki orang itu banyak-banyak di dunia ini, tapi rezeki Allah di surga itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan di dunia dengan cara bermacam-macam untuk mengumpulkan harta benda itu. Apalagi harta benda yang tidak dizakati, tidak diinfakkan, tidak disedekahi. Wah, itu di akhirat malah bahaya itu bagi mereka yang punya itu. Walaula ayakunan nasu umatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqfa min fidatin wa ma'arija 'alaiha yadharun. Walaula, dan kalau bukan karena aku ini Allah menghindari ayakunan nasa, agar seluruh manusia itu menjadi umat yang satu, yaitu menjadi kafir semua. Sungguh aku jadikan bagi orang kafir itu terhadap Allah yang Maha Pemurah itu, walaula ayakunan nasu umatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim sukufa min fidatin wa ma'arija 'alaiha yang yadharun. Dan kalau bukan karena menghindari agar seluruh manusia menjadi umat yang satu kafir semua, niscaya laja'alna liman yakfur, niscaya akan kami jadikan untuk orang-orang yang kafir itu terhadap Allah yang Maha Pemurah itu apa? Rumah-rumah mereka itu dibuat dari loteng-loteng yang dibuat dari perak, dan tangga-tangga mereka juga dari perak, dan mereka itu tangga itu bisa naik ke atas. Maksudnya begini loh, Allah itu tidak menghendaki kalau umat itu hanya satu tapi kafir semua. Nah, gitu. Allah tidak menghendaki itu. Kalau Allah itu menghendaki, itu justru pada orang kafir itu akan dijadikan rumahnya itu dari perak, ya, semua peralatan dari perak, tangga-tangga dari perak, dari emas dan perak gitu. Nah, supaya tidak terjadi orang itu kafir semua, Allah menghalangi itu. Maka saya mengatakan kalau orang itu sudah kafir semua, malah tak jadikan rumah mereka itu dari emas, perak dan semuanya itu. Wali buyutihim awaba wasurura, dan juga kami buatkan mereka itu rumah mereka itu ya pintu-pintunya juga dari perak. 'Alaiha yattaqiun, dan mereka itu bisa bersandar dengan itu rumahnya itu ya. Jadi dipannya juga dari perak, pintunya dari perak, rumahnya dari perak dan emas. Wa yuhrufa,
dan juga perhiasan-perhiasan. Wa in kullu dzalika lama mataul hayati dunya. Dan perhiasan-perhiasan, dan sungguhnya semuanya tadi yang disebut, rumah dari perak, tangga dari perak, dari emas dan perak, itu adalah semua hanya merupakan perhiasan kehidupan kesenangan dunia. Wal akhiratu inda rabbika, dan sungguhnya kehidupan di akhirat itu di situ itu bagi orang-orang yang mutakin. Kalau orang mutakin tidak diujo di dunia seperti itu tadi, rumahnya di emas dan tidak. Nah ini intinya begini, sekali lagi, Allah tidak mengendaki. Kalau Allah mengendaki itu bisa. Seandainya jadi umat yang satu, tauhid semua, nyembah Allah semua. Nah kalau sudah semua seperti itu kan tidak ada masalah lalu. Allah tidak mengendaki itu. Kalau mengendaki seperti itu, malah mereka dibikin rumahnya segalanya itu dari emas dan perak semua. Allah tidak mengendaki. Soalnya apa? Ya Allah itu nguji hidup di dunia itu. Ada orang yang iman, ada yang tidak. Nah nanti akhirnya Allah akan balas. Jadi penciptaan bumi dan langit itu supaya diisi manusia. Manusia yang tunduk patuh pada Allah nanti akan dibalas masuk surga. Yang tidak patuh, tidak tunduk patuh pada Allah dan kafir masuk neraka. Nah begitu. Kalau semua jadi iman semua, ya apa orang masuk surga semua. Kan begitu pengertian ayat tadi maksudnya begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.